Ya, memang ya omongan orang itu bisa mengganggu. Ketika dia bilang yang positif, kita jadi merasa semangat. Ketika dia bilang yang negatif, dia merasa demotivated. Kita merasa demotivated. Begini, kata orang, itu baik-baik aja untuk didengar. Tapi kasih filter. Jadikan itu feedback. Kalau menurut kita benar, yuk kita bikin improvement. Kalau menurut kita itu nggak benar, ya nggak usah dikhawatirkan. Terus kita akan ketemu dengan begitu banyak orang, dengan begitu banyak perilaku. Ada yang kalau jumpa kita bicaranya positif, ada yang ketika jumpa kita bicaranya negatif, ada yang netral-netral aja. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang ngeremehin, jangan buru-buru merasa down. Jalan aja dan bilang aja pada diri sendiri, dia boleh ngeremehin diriku, tapi aku tidak akan pernah meremehkan diriku sendiri. Bisa aja orang mengatakan negatif tentang diriku, tapi aku tidak akan pernah mengatakan negatif tentang diriku. Banyak hal positif yang aku bisa kerjakan, banyak hal positif yang aku akan terus kerjakan. Dan biarkan satu saat mereka yang meremehkan intinya akan menghormati apa yang aku kerjakan. Terus semangat ya, SC. Oh, ini Abah selamatin aku dong, dapat ranking 1. Wow, congratulations. Selamat ya. Namanya siapa nih? Belakangnya Hik. Selamat ya, udah menjadi ranking 1. Jangan pernah puas dapat ranking 1 sekarang. Karena setiap satu keberhasilan harus ditempatkan sebagai awal perjuangan untuk keberhasilan yang lebih baik lagi. Tentu disyukuri, tapi siap-siap untuk terus dapat prestasi. Saya sambil liatin nih. Abah, apa yang menyebabkan kita takut bicara depan umum? Ajarin dong, Mbah, dari semesta. Bicara depan umum itu sering membuat beban, bukan karena orang-orang yang dari depan kita, tapi karena apa yang ada dalam pikiran kita. Ketika kita ngomong sendirian, bukan bicara sendirian ya, kita ngobrol one on one dengan satu orang, kita bisa ngobrol biasa. Ketika berada di depan orang banyak, atau kehilangan keyakinan dirinya. Jadi harus dimulai. Takut bicara depan umum, harus dimulai. Bicara dengan lingkungan yang dekat. Biasakan ngobrol di antara pertemuan. Jadi kalau ada beberapa orang yang ngumpul, jangan jadi pasif listener saja, tapi juga aktif partisipan, aktif speaker.
Itu latihan untuk nantinya bisa bicara depan orang banyak. Mulai dengan kumpul dengan siapapun, jangan pasif mendengarkan, tapi selalu aktif bicara. Amal Abah Anies mau motivasinya buat para sarjana yang masih nganggur. Oke. Sambil mengisi waktu untuk cari pekerjaan, sempatkan minimal satu, buat revisi atas CV yang kita miliki, supaya nanti ketika ada panggilan, maka CV-nya udah siap. CV atau biografi riwayat hidup. Dan buat riwayat hidup itu yang sesempurna mungkin. Formatnya, ukurannya, penjelasannya. Jangan bikin CV itu asal jadi. Kenapa? Karena setiap CV yang kita tulis, sesungguhnya itu mencerminkan diri kita. Karena dalam CV itu ada rekam jejak, dan dalam CV itu ada gagasan untuk kita ke depan. Jadi sambil nunggu, sebelum itu CV. Yang kedua, sempatkan untuk cari magang-magang aja, bukan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan, tapi minimal itu bisa ngisi waktu. Ambil mikro, kecil, atau usaha besar juga nggak masalah. Ya, amal. Sambil saya lihatin nih. Diana Saputri, Abah gimana ya ngatasin sakit hati ke orang, udah berusaha maafin, tapi kok ya masih ganjel di hati. I'm with you, Diana. I can imagine, saya bisa bayangin, yang namanya sakit hati itu pasti perlu waktu ya untuk recover. Begini, kalau saya ya, pengalaman saya sendiri, saya nggak terlalu memikirkan tentang apa yang dia kerjakan kepada saya. Kalaupun yang dikerjakan itu nggak baik, kalaupun yang dikerjakan itu menyakitkan, dan kita bilang aja udah saya maafkan, habis itu saya nggak ingat-ingat. Jangan diingat-ingat, langsung kerjain yang lain, urus yang lain. Tidak usah dipikirin, tidak usah dibahas, nggak usah diceritain. Sehingga kita cepat untuk move on. Tapi kalau kita masih ingat-ingat, kita masih ceritakan, itu merawat ketidaknyamanan di hati. Dan jadi pengalaman ini Diana akan hadapin nanti sepanjang perjalanan hidup. Akan ketemu dengan situasi yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Kalau kita tidak membiasakan untuk segera move on dari satu peristiwa ke peristiwa yang lainnya, nanti kita bisa terbawa perasaan. Gitu ya Diana ya.
Biro men, Abah gimana caranya agar mental kita kuat kayak Abah di saat dibanjiri cacian, hinaan, makian, fitnah. Iya, gini, apa yang orang katakan tentang kita tidaklah mencerminkan siapa kita. Jadi ketika dihina, dicaci, mau apapun itu, kan itu ungkapan dia sendiri, bukan situasi saya. Kenapa saya jadi ikut-ikutan gak nyaman? Biar aja dia yang rame-rame mencaci, menyerang, menghina. Dia itu yang punya masalah, bukan saya. Jadi saya kenapa saya selalu relax gitu. Ya karena kan bukan tentang saya, tentang dia. Terus tapi bagaimanapun juga ya harus dimulai dengan latihan, terbiasa dengar kritik, terbiasa dengar yang gak nyaman, sehingga kitanya nanti udah mulai punya kebiasaan. Dulu saya waktu kuliah punya satu kebiasaan, kalau pas saya ulang tahun, saya minta teman-teman untuk nulis surat pada saya sebagai ucapan selamat ulang tahun. Nah, suratnya apa isinya? Isinya kritik. Saya minta teman-teman nulis hal yang negatif, hal yang kurang. Tulis saja. Terus kasih amplop, nggak usah kasih nama. Itu adalah hadiah ulang tahun. Jadi kita biasakan. Makanya saya punya prinsip, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang.